Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naini sebagai Kepala Sekolah SDN Pamolokan 2. Sebagai Kepala Sekolah diamanahkan untuk menyusun visi dan misi sekolah serta mengembangkan program-program sekolah. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk peserta didik yang religius, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kerindangan sekolah merupakan implementasi dari cinta lingkungan. Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di SD Negeri Pamolokan 2. Upacara bendera dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin untuk menerapkan kedisiplinan peserta didik. Membaca, menulis, berkreasi, berhitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari bentuk pelaksanaan literasi sekolah. Ekstrakurikuler wajib pramuka dilaksanakan untuk membentuk peserta didik mandiri, cakap, ulet, dan bertanggung jawab. Segenap Dewan Guru memiliki dedikasi yang tinggi dengan melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Effendi SPD, guru kelas 6 SDN Pamolokan 2. Untuk menanamkan kedisiplinan kepada siswa, sebelum pelajaran dimulai, siswa terlebih dahulu berbaris di depan kelas secara tertib dan teratur. Setelah itu masuk ke dalam kelas secara berurutan, secara rapi dan teratur satu persatu. Setelah masuk ke dalam kelas, sebelum memulai pembelajaran, maka anak-anak terlebih dahulu setiap hari sudah terbiasa untuk membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Membaca doa supaya apa yang dipelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fendi, SPD, guru kelas 5 di SDN Pamolokan 2. Untuk memenuhi kebutuhan serta bakat dan minat para siswa, di sekolah kami di SDN Pamolokan 2 melakukan pembelajaran berdefinisi, di mana pembelajaran berdefinisi itu sendiri merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajar para siswa. Di sekolah kami untuk gaya belajar seperti tipe visual, auditori, dan kinestetik, kami telah memfasilitasi ketiga tipe gaya belajar murid itu sendiri. Saya Suryani, SPD SD, mengajar kelas 4 di SDN Pamolokan 2. Pembelajaran diferensiasi di SDN Pamolokan 2 diterapkan hampir pada semua pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Nah, pada pembelajaran kali ini saya mengkreasikan konten pembelajaran saya sesuai dengan gaya pembelajaran, yaitu yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua auditori, yang ketiga adalah kinestetik. Nah,
Untuk itu, pada siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya menampilkan gambar-gambar dan video yang menarik. Yang kedua yaitu pada siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Kita lebih mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu pada siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Saya ajak siswa untuk keluar kelas untuk mencari benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk pembelajaran pada lingkungan sekolah waktu metode tersebut. Halo, perkenalkan nama saya David Rahman, guru kelas 3 SDN Pamulokan 2. Seorang guru pada era ini dituntut untuk bisa menggunakan IT. Saya sebagai guru kelas 3 menggunakan media pembelajaran berupa Google Form, penayangan video pembelajaran di YouTube, dan lainnya, agar siswa tidak jenuh dengan materi dan pembelajaran yang ada. Halo, saya Vivin Ika Kapika Sari, guru kelas 2 di SDN Pamolokan 2. Pembagian kelompok berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil pelajar Pancasila untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar natural dan efisien, sehingga kami sebagai guru memvariasikan pendekatan dan metode mengajar bagi mereka. Di setiap pembelajaran, jangan lupa memberikan ice breaking untuk membangun suasana belajar yang dinamis. Setelah berdiskusi tentang tugas yang diberikan, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Dan untuk kelompok yang lain akan memberikan tanggapan hasil diskusinya. Hai, saya Rini Indrawati, guru kelas 1 di SDN Pamolokan 2. Sebelum pelajaran ditutup, siswa melakukan refleksi diri. Refleksi adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru kepada siswa. Guru mengekspresikan pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran yang diterima. Hal ini dapat dilakukan menjelang pembelajaran berakhir sehingga tidak mengganggu pelajaran yang diterima. Selanjutnya, siswa melakukan doa bersama sebelum pulang. Setelah kalian melakukan refleksi sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarmi, guru pendidikan agama Islam dan guru pekerti di SDN Pamolokan 2. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Pamolokan 2. Pembentukan akhlak dan budi pekerti sangatlah penting di sekolah dasar. Guru dan orang tua berperan dalam mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Sikap jujur, sopan, dan tanggung jawab diajarkan untuk membentuk karakter yang baik sejak dini. Melalui pendidikan moral, siswa dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan teman-teman serta lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati Almapede, guru PJOK SDN Pamolokan 2. Sebagai guru olahraga, saya memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan.
untuk membimbing siswa dalam mengembangkan kemampuan fisik dan keterampilan olahraga. Selain itu, guru olahraga juga berperan sebagai teladan dan mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif. Sebagai seorang guru olahraga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat memberikan pengalaman olahraga yang positif dan bermanfaat bagi siswa. Pertama-tama, seorang guru olahraga harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai macam olahraga dan metode latihan. Mereka harus mampu merancang program latihan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan usia siswa, serta mampu menyelesaikan program tersebut jika diperlukan. Halo, saya Fahira Nafyanti, guru bahasa Inggris SDN Pamolokan 2. Sebagai guru bahasa Inggris di SDN Pamolokan 2, saya mengajar kemampuan berbahasa Inggris mulai dari hal mendasar, seperti basic grammar atau tata bahasa dan vocabulary atau kosakata, hingga ke aspek yang lebih kompleks, menyiapkan materi pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka, menugaskan pekerjaan rumah, dan menilai ujian serta tugas yang diberikan kepada siswa. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibu Nurhayati, guru PTQ di SDN Pamolokan. Membaca Al-Quran bagi umat Islam merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, seorang anak didik haruslah diberikan pemahaman serta dibiasakan untuk membaca Al-Quran sejak usia dini. Dan sebagai guru BTQ, saya sangat berperan penting dalam meningkatkan aspek spiritual dan pemahaman membaca Al-Quran terhadap siswa didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ainul Nizar, guru bahasa Madura di SDN Pamolokan 2. Tugas dan kaula iki Kak Dinto guru bahasa Madura, adidi, abimbing nak kanak dalam apa sama Madura. Saya terujukan bener. Pengenalan bahasa daerah parlo tingkat aki sejak nak kanak. Utama epon dari nak kanak sekolahan. Kangku alastariaki bahasa Madura parlo elakoni sabab bahasa Madura aropa aki identitas dari kelompok masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Laili, guru PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Pamolokan 2. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar oleh setiap bangsa dalam mencapai cita-cita dalam pandangan hidup bangsa dan negara. Saya sebagai guru PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan suatu tugas yang mulia. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin merupakan suatu tugas bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia taat beragama, diantaranya dimulai dengan fondasi yang paling dasar, yaitu pembentukan karakter akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Kurniawan sebagai operator sekolah di SDN Pamolokan 2. Sebagai operator sekolah, tugas saya ialah melakukan pendataan baik kepala sekolah, PTK, dan peserta didik untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian, data yang sudah sesuai akan dikirim ke server melalui aplikasi Dapodik. Selain itu, pendataan Dapodik sebagai pedoman berbagai tunjangan guru, penyaluran dana bantuan operasional sekolah, dana bantuan siswa miskin, dan program Indonesia Pintar. Oleh sebab itu, operator harus memiliki kemampuan mengoperasikan teknik informasi dan komputer agar proses pelaporan Dapodik dapat berjalan dengan efektif dan lancar.
Demikianlah profil SDN Pamulokan 2. Semoga ke depan SDN Pamulokan 2 lebih berkualitas, berkarakter, dan bisa menerapkan profil pelajar Pancasila.